Begitu tegar Sheila Dara Aisha menghadapi duka meninggalnya suami tercinta Oxavia Aldiano alias Vidi Aldiano yang telah berpulang ke Haribaan Yang Maha Kuasa. Kehadirannya pada prosesi pemakanan Vidi Aldiano seakan menunjukkan tanda cinta dan kesetiaannya kepada sang suami hingga akhir. Sheila Dara Aisha hadir di sisi pusara dengan lembayung duka yang begitu pekat dalam balutan pasmina berwarna biru tua yang kemudian jadi perbincangan hangat di jagat maya. Memang, kemarin langit Jakarta seolah tak kuasa menahan lembayung duka dan kesedihannya atas meninggalnya Vidi Aldiano yang menghembuskan nafas terakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 akibat penyakit kanker ginjal yang dideritanya 7 tahun terakhir. Dan hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 kemarin, hujan pun tumpah dalam guyuran yang begitu deras mengiringi prosesi pemakaman jenazah pelantun. Definisi bahagia ini diiringi derayan air mata orang-orang tercintanya, istri, keluarga, para sahabat, rekan-rekan artis, hingga para fans beratnya. Meski hujan deras menyelimuti pagi hari Minggu yang kelabu itu, prosesi pemakaman sosok yang dikenal selalu tersenyum ini tetap berlangsung dengan begitu khidmat. Sejumlah sahabat dan para artis bersaksi akan sosoknya yang sangat baik, hingga melihat senyum masih mewarnai bibirnya hingga ia diantar ke rumah terakhirnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian selamanya penyanyi dengan suara merdu Vidi Aldiano di usia 35 tahun menghadirkan duka bagi orang-orang tercintanya, para sahabat, dan juga para fansnya. Hal itu terlihat jelas dalam proses pemakanan jenazah Vidi Aldiano di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari Minggu, tanggal 8 Maret 2026. Tangis anggota keluarga, istri, dan para sahabat pecah ketika jenazah Vidi diturunkan ke liang lahat. Sejumlah artis mengiringi proses pemakaman dalam derai air mata duka mereka. Ya, Vidi Aldiano menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret 2026, akibat menderita penyakit kanker ginjal yang dideritanya selama hampir 7 tahun. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dari Indonesian Idol nih. Ini rumah ya? Kelihatan pakai ini dia. Buset deh. Allah Akbar. Asik nih, aku berembun lagi. Nggak kelihatan bro. Oh iya.
para kanvas, ayo. Ayo. Minta tolong. Awas. Awas jurang. Sambil jalan aja bang. Sambil jalan abang. Ayo. Yuk, sambil jalan aja yuk, pelan-pelan. Ayo, awas kamera. Awas belakang Mas, yang belakang. Awas. Yuk, awas. Ya, Awas. jalan ya. Ya, pelan-pelan yuk. Awas jeblos. Ya, awas jeblos. Belakang, awas. Duka sang istri Sheila Dara atas kepergian suami tercintanya untuk selamanya tampak begitu dalam. Pulang dari pemakaman, langkah kaki Sheila Dara tampak terasa berat dan tampak lemah menopang tubuhnya dengan beban duka begitu besar, kehilangan sosok suami tercinta untuk selamanya. Sheila tentu merasa sangat terpukul atas kepergian sang suami. Bahkan untuk menjawab pertanyaan awak media pun usai pemakaman sang suami, lidah Sheila Dara tampak keluh. Sheila Dara tentu tak mengerti takdir ilahi yang kini menimpa suami tercintanya. Karena itu, tak ada hal yang bisa ia lakukan kecuali berpasrah pada kehendaknya. Awas kamu jatuh lagi. Awas. Kasih jalan lagi, kasih jalan. Awas tangga tuh, tangga. Kalian jatuh nanti. Kasih jalan ya, jalan sempit. Jangan didorong-dorong. Awas kameranya. Yang di depan jalan, yang di depan jalan. Udah teguh jangan teguh. Mas, kasih jalan Yang ya, di Mas. depan Kasih jalan ya, Mas. Banyak capek ini Mas, belum tidur dari semalam ini Mas. Kalau enggak didorong ya, maaf ya. Kalau didorong ya, maaf ya. Tolong para kanvas ya, tolong para Maaf ya kanvas kalau ya. didorong ya, maaf ya. Ya, Bang, izin Bang. Ayo. Mana mobilnya, mobilnya mana mobil? Misi. Misi dulu Mas, mundur dulu Mas. Awas mobil, awas mobil. Misi. Sheila Dara Aisyah hadir mengantar kepergian sang suami Vidi Aldiano ke peristirahatan terakhirnya dengan raut wajah tenang namun dengan lembayung duka yang begitu pekat. Sheila Dara Aisyah pun tampak mengenakan busana panjang bernuansa gelap yang dipadukan dengan pashmina berwarna biru tua serta masker hitam yang menutupi sebagian raut wajahnya. Pashmina biru tua yang dikenakan Sheila Dara ini kemudian menjadi perbincangan di sosial media. Banyak warganet mengaitkan warna tersebut dengan sebuah cuplikan video lama yang kembali viral yang memperlihatkan momen Sheila Dara bersama Vidi Aldiano ketika tengah berada di rumah sakit. Dalam video tersebut tampak Sheila Dara memegang ujung pasmina tersebut dan Vidi Aldiano yang terbaring di rumah sakit memegang ujungnya yang lain. Terdengar pula canda Vidi Aldiano terakit pasmina tersebut kala itu. Apa? Kamu pegang ini kan? Nah, coba pegang gini nih. Oh. Susah. Aku mau pegangan beneran nggak bisa kok. Nah, pegang. Enggak. Nah, kita jadi hubung nih. Kenapa sih kayak gini? Ya mau pegang beneran. Duka cita atas kepergian almarhum. Gak ada ya Mas, gak ada ya Mas. Ayo ya. Usai menghantarkan jenazah Vidi Aldiano ke peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, hari Minggu tanggal 8 Maret 2026, Yura Yunita selaku seorang sahabat almarhum pun mengungkapkan sosok Vidi, sahabat yang sangat luar biasa, baik serta sangat peduli kepada orang sekitar melebihi kepeduliannya kepada dirinya sendiri. Selain itu, Yura Yunita tak kuasa menahan isak tangis ketika menceritakan bahwa ia ketika masih di Mekah janjian bertemu Vidi Minggu sore kemarin sepulang umroh. Tapi rupanya janji itu merupakan keinginan Vidi agar sang sahabat juga hadir dalam prosesi pemakanan jenazahnya. Di sela isak tangisnya, Yura menceritakan salah satu penyesalan terdalam yang kini ia pendam, yakni impiannya mereka untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama dengan Vidi Aldiano yang kini tak akan pernah sempat terwujud lagi.
Meski rencana manusia tak selamanya sejalan dengan takdir Tuhan, kini Vidi Aldiano telah tenang dalam istirahat panjangnya setelah perjuangan yang luar biasa dengan tingkat ketabahan yang besar. Dapat kabar pas lagi di Madinah, selepas sholat zuhur di Madinah terus dapat kabar, jadi berpulang. Terus nggak lama ya udah kita pulang flight ke Indonesia. Alhamdulillah tadi sampai jam 6:30 pagi, sempat ke rumah, sempat ke masjid, sholatin alhamdulillah sempat nganterin sampai ke liang lahat yang indah sekali. Pokoknya aku bersaksi Vidi orang yang sangat baik, sangat peduli sama semua orang-orang yang di sekitarnya, lebih peduli sama semua orang yang di sekitarnya daripada dia sendiri. Terakhir mimpi kita bareng-bareng pengen haji bareng. Terus 2 hari sebelum berpulang sempat nulis sesuatu di depan. Asalnya janjian sore ini jam 4 sore mau ketemu, tapi ternyata ketemunya langsung di depan istirahat terakhir. Alhamdulillah meninggal dengan indah, di hari yang indah, di hari turunnya Al-Quran, di bulan puasa juga, jadi insya Allah terus Di sisi lain, Afgan Syahreza, pasangan Caesar Hito dan Felicia Angelista mengungkap kesaksian mereka terkait sosok Vidi Aldiano usai mengikuti prosesi pemakaman jenazah Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir kemarin. Lantas, benarkah mereka juga menyaksikan Vidi Aldiano meninggal dalam senyum yang indah? Penyanyi Afgan Syahreza juga tampak ikut menghantarkan jenazah Vidi Aldiano ke tempat peristirahatan terakhirnya di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 8 Maret 2026. Berbalut rasa duka yang masih menyelimuti kalbunya, Afgan meminta doa dari publik untuk ketenangan jiwa sahabatnya, Vidi Aldiano, di alam sana. Ia mengakui pertemuan terakhirnya dengan Vidi Aldiano hari Kamis atau hanya beberapa hari sebelum Vidi pergi selamanya. Meninggalnya Vidi di bulan suci Ramadan dalam kondisi tersenyum di bibirnya bagi Afgan merupakan hal luar biasa yang ia saksikan pada sosok sahabatnya ini. Mohon doanya sih buat Vidi ya. Tapi mungkin terakhir komunikasi sama Vidi kapan Kak aku? Ya atau bertemu mungkin? Ketemu saya hari Kamis. Tapi untuk kondisi Saat itu kondisinya seperti apa, Kak? saya udah ngomong terlalu banyak, cuman terakhir ketemu kita hari Kamis. Dan sekarang udah dikasih perginya, meninggalnya senyum di bulan suci. Pasangan Caesar Hito dan Felicia Angelista juga tampak hadir pada prosesi pemakaman jenazah Vidi Aldiano di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 8 Maret 2026. Keduanya menceritakan sosok Vidi Aldiano di mata mereka. Keduanya kompak mengaku sangat berkesan dengan kepribadian Vidi Aldiano yang mereka kenal dalam hidup mereka. Keduanya menilai bahwa perjalanan hidup Vidi Aldiano telah menjadi berkat buat banyak orang. Mereka juga menilai bahwa begitu banyaknya orang yang hadir pada prosesi pemakaman jenazah Vidi kemarin menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang menyayanginya. Kepergian Vidi dengan mengukir senyum di bibirnya dinilai Caesar dan Felicia sebagai cahaya yang dihadirkan Vidi untuk banyak orang. Vidi benar-benar orang yang sangat-sangat baik, satu Indonesia pun tahu. Satu Indonesia berduka juga. Ya bener, banyak orang yang bilang kita mungkin sakit dikit udah bisa ngeluh, sedangkan Vidi di tengah sakit yang dia rasakan atau kesilangan dia masih bisa jadi masih bisa jadi perhatian buat banyak orang. Vidi itu benar bercahaya banget sih. Dia bisa Hidupnya sangat jadi berkat buat Iya, dia kalau dibilang duta persahabatan emang benar-benar duta persahabatan sih. ya, itu bukti banyak banget orang yang sayang sama Vidi ya. Meskipun kalau jujur aku pun ya kita bukan bagian dari sahabat kata Vidi, tapi kita menjadi orang yang disentuh sama Vidi dan benar-benar berkesan banget, berbekas banget. Dan senang juga tadi kan ngobrol-ngobrol, kita kemarin kan gak sempat ngobrol kita. Ya, terus ngobrol katanya benar-benar Vidinya senyum kan, senyumnya sampai
ini gitu. Jadi emang dengan kepergiannya pun dia tetap membawa cahaya gitu. Di sisi lain, Habib Jafar lambungkan doa ini untuk kedamaian jiwa almarhum Vidi Aldiano pada prosesi pemakamannya. Lantas, seperti apa Habib Jafar mengenang sosok sahabatnya ini? Habib Jafar termasuk salah seorang sahabat yang mengikuti prosesi pemakaman jenazah Vidi Aldiano di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 8 Maret 2026. Kepergian Vidi Aldiano selamanya tentu saja menghadirkan kehilangan dan duka mendalam baginya. Lebih dari itu, bagi Habib Jafar, meninggalnya Vidi Aldiano juga menyuguhkan cerita tentang kemuliaan seorang hamba di mata Sang Pencipta. Vidi diketahui mengembuskan napas terakhirnya di bulan yang paling baik, yakni bulan suci Ramadan. Lebih istimewa lagi, momen ia menghembuskan nafas terakhir bertepatan dengan malam Nuzulul Quran, yang diyakini umat Islam sebagai malam mulia. Ketika wahyu Al-Quran pertama kali diturunkan ke dunia, di mata Habib Jafar, Vidi adalah orang yang sangat baik dan memiliki semangat ibadah yang luar biasa meski dalam kondisi sakit dan penuh derita. Diungkapkannya bahwa Vidi sering berkonsultasi dan selalu memberitahukan perkembangan serta kemajuan ibadahnya kepada Habib Jafar. Kesungguhan Vidi dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di tengah penderitaannya selama 7 tahun belakangan ini, menurut Habib Jafar telah menjadi inspirasi bagi siapapun. Karena itu, Habib Jafar berdoa untuk keselamatan jiwa almarhum Vidi Aldiano. Saya cuma bisa bersaksi bahwa beliau orang baik, kita mengenal sebagai orang baik, sehingga insya Allah jalannya baik menuju yang maha baik ya. Dan ini bulan baik, harinya pun hari baik. 17 Ramadan itu hari diturunkannya Al-Quran, Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Insya Allah beliau kembali ke haribaan Allah bersama Al-Quran yang dibacanya. Insya Allah. Semua kenangannya lebih ke bersifat beliau bertanya tentang ibadah, tentang cara wudhu di tengah sakitnya, cara sholat di tengah sakitnya. Semua selama beberapa tahun ini beliau pertanyaannya soal ibadah aja. Ya 6 tahun sakit, dan sakit itu dalam Islam diyakini penggugur dosa. Insya Allah kembali kepada Allah, terbebas dari dosa. Kemudian juga kesaksian orang tentang beliau, kalau 40 orang aja bersaksi baik, itu kata Nabi Muhammad beliau akan menghuni surganya Allah. Sehingga ada ribuan orang yang menyaksikan, semua orang punya foto dengan beliau, punya kenangan dengan beliau, punya chatting dengan beliau, semuanya positif. Insya Allah itu jadi kesaksian yang memuluskan jalan beliau menuju surga. Insya Allah Vidi orang baik, menempati tempat terbaik bersama yang maha baik. Ini hari baik, bulan Ramadan, hari diturunkannya Al-Quran. Insya Allah beliau naik ke sisi Allah bersama Al-Quran yang dibacanya, karena beliau selalu mengupdate bagaimana ibadahnya, bacaan Al-Qurannya kepada saksikan. Beliau orang baik, Vidi adalah orang baik. Banyak yang menyaksikan beliau sebagai orang baik, dan itu pertanda kebaikan dalam Islam. 40 orang menyaksikan bahwa beliau orang baik, itu adalah pertanda beliau insya Allah diterima di surganya Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.